Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan supervisi akademik yang akan dibagi dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan praobservasi, kemudian yang kedua observasi, yaitu berupa praktik mengajar, dan yang ketiga tahapan pasca observasi. Bersama rekan saya, Ibu Endriani Ahmad, salah seorang guru kelas di sekolah ini. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Jadi seperti telah kita sepakati sebelumnya Ya. bahwa kami dari calon guru penggerak angkatan 7 akan melakukan salah satu tugas dari rangkaian proses yang kami harus lalui dari pendidikan guru penggerak itu. Salah satunya adalah melakukan praktek supervisi akademik dengan teman sejawat di sekolah. Nah, hari ini mohon maaf Ibu, saya menyita waktunya, meminta kesediaan Ibu untuk di supervisi akademik kaitannya dengan proses pembelajaran yang ada di kelasnya Ibu. Untuk praktek mengajar besok, mungkin saya bisa tahu tujuan pembelajaran apa yang ada dalam muatan pembelajarannya besok. Ya, untuk pelajaran besok itu saya mengambil dengan kegiatan memahami video. Melalui video, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan pada anak perempuan. Terus yang kedua, dengan kegiatan membaca teks yang berjudul ciri-ciri masa pubertas, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kalau saya menyimak dari tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, muatan pelajarannya IPA ya, Bu? Ya, IPA dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia. Artinya dalam proses pembelajaran sebentar akan ada 2 muatan pelajaran. Yang pertama IPA, kemudian yang kedua bahasa Indonesia. Ya. Dalam proses itu tadi saya mendengar Ibu menggunakan media video ya. Artinya dengan mengamati video dapat menjelaskan. Siswa dapat menjelaskan tadi apa, Bu? Ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki maupun perempuan. Kemudian untuk muatan bahasa Indonesia dengan membaca teks, ada teks nanti yang disiapkan tentang ciri-ciri masa pubertas. Ada teks yang nanti disiapkan yang dibagikan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi atau mengetahui ciri-ciri dari perubahan fisik ya masa pubertas anak laki-laki dan perempuan. Luar biasa, Bu ya. Kalau boleh tahu itu mah di tema 6 ya kalau tidak salah. Ya, tema 6 Pak. Tema 6 ya. Tema 1. Oke, baik. Dalam proses pembelajaran itu tentu ada hal yang ingin Ibu kembangkan ya, yang ingin Ibu kembangkan kemudian hendak Ibu capai dari tujuan pembelajaran. Mungkin bisa sedikit berbagi dengan saya, silakan. Di sini yang ingin saya kembangkan di sini di mana mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Terus untuk yang kedua, mengembangkan pengetahuan terhadap pengaruh perubahan fisik pada anak laki-laki dan anak perempuan. Terus yang ketiga, mengembangkan murid dalam kemampuan berrelasi dalam bentuk diskusi atau kerja kelompok dengan saling menghargai pendapat masing-masing anggota. Jadi secara umum ada 3 area pengembangan yang Ibu hendak capai. Tadi yang pertama kalau saya tidak salah menyimak, bagaimana anak atau peserta didik kita memahami ciri-ciri
perubahan fisik yang Yang kedua, memahami ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki maupun perempuan. Ya, memang perlu sih Bu dari awal, bukan hanya karena ini dalam muatan kurikulum, tapi memang ini sedari awal memang anak diberikan pemahaman seperti itu supaya mereka tidak kaget dengan perubahan fisik, pertumbuhan dan perkembangan yang dialami. Ya, apalagi ini untuk saya kelas 6, dia sudah masa transisi Bu ya, ya dari masa anak-anak ke masa pubertas. Betul sekali Bu. Tadi di area pengembangan kedua yang sempat saya simak tentang pengaruhan perubahan fisik. Iya. Artinya pembelajaran yang akan Ibu sampaikan sebentar, bagaimana anak memahami perubahan fisik yang terjadi masa kanak-kanak ya, untuk memasuki masa pubertas. Dari masa kanak-kanak untuk masuk ke masa pubertas. Oke, luar biasa sekali Bu. Jadi yang ketiga tadi? Yang ketiga di sini saya ingin mengembangkan kemampuan murid berrelasi dalam bentuk diskusi. Ya, Ibu ingin meningkatkan kemampuan atau kompetensi muridnya dalam hal berrelasi ya, berinteraksi dengan temannya dengan menggunakan metode atau cara diskusi ya. Diskusi kelompok. Jadi Ibu sebentar akan menerapkan strategi pembelajaran dengan metode, salah satunya metode diskusi. Bagus Ibu. Jadi karena kadang memang hal yang tidak bisa dipungkiri hari ini, lemahnya karakteristik anak didik kita, dan salah satu diantaranya adalah sifat egoistik yang muncul di anak. Sudah, artinya nilai kebersamaan itu sudah sedikit terkikis, nilai individualis itu kayaknya sudah sangat berkembang hari ini, sehingga kemampuan berrelasi dari anak murid kita, kemampuan berinteraksi dari anak didik kita itu sangat kurang. Ya, makanya saya adakan kerja kelompok. Ya, itu yang luar biasa sekali Bu. Jadi betul-betul Ibu Imre ini sudah sangat siap ya untuk kegiatan observasi besok, kegiatan belajarnya. Nah, tadi kita telah menyinggung sedikit tentang metode yang akan digunakan. Menurut Ibu, strategi apa yang dipersiapkan untuk pembelajaran besok? Di sini besok saya akan menggunakan strategi pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe TPS atau Think, Peer, Answer, di mana di sini siswa akan dibagi dalam beberapa kelompok secara heterogen dengan menggabungkan siswa yang bisa dengan siswa yang sedang ataupun yang masih kurang. Dan bisa juga menjadi tutor sebaya. Bagus sekali Bu. Artinya dari strategi pembelajaran yang Ibu persiapkan di sini, mulai dari model pembelajarannya, jadi Ibu memilih model pembelajaran cooperative learning ya, kooperatif dengan tipe TPS, itu bagus sekali. Saya juga senang sekali menggunakan model atau tipe pembelajaran itu, TPS ya, Think, Peer, and Share, di mana tadi sudah Ibu jelaskan secara jelas bahwa murid akan dibagi dalam beberapa kelompok dan itu secara heterogen. Jadi menggabungkan antara murid yang sudah dianggap bisa, kemudian yang sedang dan yang kurang. Yang masih kurang. Berarti sebelumnya Ibu sudah melakukan pemetaan dalam hal ini? Iya Pak, sudah. Iya, sudah ya. Iya, makanya saya ambil yang tipe model seperti ini dan membagi kelompok yang secara heterogen. Selain metode diskusi yang Ibu gunakan, apa lagi? Saya ambil sini untuk metode ceramah dengan penugasan. Ceramah dan penugasan. Di sana penugasan itu sendiri saya sudah menyiapkan LKPD yang dibagikan kepada peserta didik dan nanti dikerjakan secara berkelompok
Setelah itu nanti anak-anak ditunjuk perwakilan kelompok lah untuk membacakan hasil diskusinya. Mempresentasikan hasil Iya. diskusinya. Iya sih Bu. Meskipun kadang sebagian di kita masih menganggap bahwa metode ceramah itu adalah metode konvensional yang sudah sangat lama, tapi bagi saya semua model pembelajaran itu ketika ingin kita terapkan di kelas itu harus memang ada metode ceramah. Iya, kan Karena, paling tidak ya, supaya ada aktif guru ya bisa guru paling tidak aktif, ceramah lah sedikit. iya. Jangan cuma duduk nanti muridnya Langsung lupa. penugasan. Ya lupa lah bagaimana suaranya gurunya. Iya, iya, iya. Seperti itu. Nah, dengan begitu kan kita mengantar materi dulu, siswa akan setidaknya punya gambaran awal tentang materi yang akan dipelajari. Jadi ibu menggunakan metode ceramah, kemudian diskusi tadi, lalu penugasan. Bentuk penugasannya seperti diskusi kelompok, Ya. kemudian menggunakan LKPD, lembaga peserta didik ya. Dan dari hasil diskusi kelompok itu akan dipresentasikan. Ya, kenapa saya suruh mempresentasikan itu? Karena saya ingin, misalnya ada anak-anak yang kurang percaya diri, ya kita bisa, misalnya sakit, diajar, belajar untuk coba-coba di depan kelasnya, supaya tidak grogi seperti itu. Iya, melatih kepercayaan diri dan kemandiriannya. Ya. Betul sekali. Tadi sempat ibu menyinggung masalah tutor sebaya. Ya. Ya. Seberapa efektif sih Bu dengan membentuk kelompok ini secara heterogen, kemudian kaitannya dengan tutor sebaya dalam proses diskusi itu? Ya. Maksudnya saya pakai tutor sebaya, siapa tahu ada anak-anak di antara anak-anak murid saya kurang paham dengan penjelasan gurunya, mungkin dia akan cepat mengerti kalau temannya sendiri yang menjelaskan. Luar biasa sekali Bu ya. Kita mencoba segala strategi. Jadi memang ya idealnya seperti itu sih Bu. Guru memang harus senantiasa, kita memang sebagai guru harus senantiasa berinovasi. Jadi tidak hanya terbatas pada satu metode atau model pembelajaran yang kita pakai, tapi bagaimana pembelajaran itu bisa bervariasi. Tentu seperti yang Ibu tadi sudah lakukan, desain dari awal itu dilakukan pemetaan terhadap kemampuan ataupun kompetensi peserta didik ini. Masih ada Bu strategi yang ingin diterapkan? Ya, saya akan mencoba yang ini dulu. Nanti misalnya kalau belum berhasil, kita coba dengan strategi cara yang lain. Oke. Menarik Bu percakapan kita di sesi ini. Nah, ini dalam setiap proses itu pertama tadi ada sesuatu yang kita capai, ada titik tertentu, area tertentu yang ingin kita kembangkan terhadap peserta didik kita. Kemudian adanya strategi yang kita siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Tentu ada kemungkinan kendala yang akan atau potensi kendala yang akan terjadi dalam proses itu. Kira-kira ada kendala yang menurut Ibu bisa saja terjadi dalam proses itu? Pasti ada Pak. Ya. Di sini kendalanya daya serap peserta didik yang masih kurang. Makanya di sini belum merata ya. Makanya saya sudah bagi kelompok secara heterogen yang mengukur dari segi kemampuannya anak-anak. Jadi salah satu kendala yang muncul daya serap peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Kalau boleh tahu sih Bu, kira-kira apa sih penyebabnya sampai masih ada beberapa yang dianggap siswanya yang masih kurang begitu? Mungkin dari faktor lingkungan. Lingkungan keluarga maksudnya? Iya, lingkungan keluarga. Bisa Ibu berbagi ke saya? Sini dari kehadiran Pak ya, di mana juga ada beberapa peserta didik, orang tuanya itu bisa dibilang 100% itu semua mereka berkebun. Ya, profesinya sebagai petani. Ya, petani, kebun. Jadi misalkan orang tuanya pergi ke kebun, ada anak kecilnya, jadi dia minta tolong sama anak-anak untuk dijaga. Saling membantulah ceritanya sama keluarganya. Jadi dia terhalang untuk pergi ke sekolah seperti itu.
Iya sih, karena faktor lingkungan memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pola pikir setiap peserta didik. Dan kalau hal seperti itu memang terjadi di peserta didik itu, ya di sisi lain memang kita harus maklumi juga karena kondisi keluarga yang bukan lagi persoalan apakah mau tidak mau, tapi itu sudah panggilan jiwa untuk bagaimana membantu keluarga dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ya. Dan saya rasa mungkin Bu, bukan hanya anak ini, bukan hanya membantu misalnya merawat adiknya yang masih kecil, betul, kemudian kedua orang tuanya berkebun, mungkin saja anak ini sesekali barangkali ke Iya bisa, biasa juga ke kebun. Mereka biasa minta izin sama saya, bilang, Bu, besok saya tidak hadir karena mau membantu orang tua ke sawah, seperti itu, menjaga adik. Tapi mereka sudah minta izin. Sudah minta izin Iya. ya. Dari proses itu ada banyak siswanya yang seperti itu Bu, yang tingkat kederanya di sekolah masih ini. Bisa dibilang begitu Pak. Cuman ada beberapa anak misalnya di antara mereka bersaudara mungkin ada yang bisa diandalkan selain dia, jadi bisa pakai kakaknya kan, jadi itu pelajarannya tidak terganggu. Beda dengan yang tinggal mereka sendiri yang menjadi tanggung jawab yang ada di rumahnya itu sendiri. Oh iya, ya betul sekali. Untuk mengantisipasi itu supaya anak ini tidak terlalu ketinggalan pelajaran, apa yang bisa, usaha apa yang telah Ibu lakukan selama ini? Saya sebelum masuk ini semester pas masuk kelas 6, saya sudah membuat sebuah grup di WA. Jadi kalau anak-anak tidak bisa datang ke sekolah, saya bisa memberikan pelajaran secara daring. Kita menggunakan fasilitas yang sudah ada, itu internet, seperti itu. Luar biasa ya. Artinya meskipun misalnya anak ini tidak sempat hadir di sekolah untuk bertatap muka, setidaknya ibu telah berupaya menutupi itu dengan membuka kelas maya, katakan seperti itu, untuk memberikan pelayanan pendidikan terhadap si anak itu. Menarik Bu. Saya penasaran Bu untuk kegiatan observasi besok. Jadi harapan saya tentunya dari beberapa tujuan pembelajaran yang tadi telah disampaikan, kemudian area-area pengembangan yang ingin dicapai dalam proses itu, dan yang terakhir strategi yang telah disiapkan, itu bisa semua diaplikasikan secara utuh di dalam proses pembelajaran besok ya. Bisa ya Bu Indri? Insya Allah. Ya, jadi insya Allah. Itu pun untuk besok nanti kalau mengajar saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran. Oh iya. RPP, media, LKPD dan evaluasi, seperti itu Pak. Jadi selain tadi dari strategi pembelajaran itu, selain hal-hal yang memang tertuang dalam itu, Ibu juga telah punya RPP. Itulah inti sebenarnya untuk besok perangkat pembelajaran. Sudah ada rencana pembelajarannya, sudah ada LKPD-nya, materi ajar, dan barangkali juga media ya. Iya Pak. Karena di situ saya lihat ada mengamati video, jadi mungkin akan ada slide yang ditampilkan ke. Ya betul Pak, ada nanti disiapkan video. Wah luar biasa inovasi pembelajarannya. Jadi besok ya? Iya Pak. Siap. Insya Allah besok saya harapkan Ibu bisa maksimal dalam kegiatan pembelajarannya. Dan mungkin dengan bantuan saran dari Bapak, mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar. Terakhir sekali Bu. Iya. Apa sih yang Ibu harapkan dari pertemuan ini? Di sini saya harapkan melalui kegiatan ini kita bisa sharing, tukar pengalaman dengan Bapak, pengetahuan, di mana siapa tahu besok misalnya melalui dari saran-saran Bapak, misalnya pembelajaran besok saya bisa lebih meningkatkan cara pengajaran saya, dan sekalian Bapak bisa mengidentifikasi hal-hal apa yang perlu dikembangkan saat proses pembelajaran. Iya, betul sekali Bu. Jadi memang di sekolah itu kita memang diharapkan untuk tidak
berdiri sendiri dalam Iya, hal proses pembelajarannya. Memang dibutuhkan kolaborasi satu sama lain, saling melengkapi. iya betul. Ya, jadi dari proses ini pun saya belajar banyak dari Ibu sebenarnya. Dari informasi yang diberikan tadi mengenai cara menangani siswa yang misal tidak sempat untuk bertatap muka Iya. di kelas, itu menjadi input bagi saya. Dan ketika saya menghadapi siswa seperti itu, bisa saja saya terapkan cara-cara yang telah Ibu sampaikan tadi. Saya rasa itu Bu untuk kegiatan Iya. praobservasi kita hari ini. Insya Allah sampai ketemu besok di kelas. Insya Allah. Terima kasih. Iya. Kasih waktunya Bu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baiklah, coba Rahma pimpin temannya baca doa. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih Rahma. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semua ya? Ya, Iya, baik. Ya, jadi anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, supaya anakku sekalian semangat untuk belajarnya hari ini, kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Lagu apa kira-kira? Ibu kita Kartini. Ya, kita coba ya, Ibu kita Kartini. Ya. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya mulai. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ya semangat, ya semangat. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ya, sekarang siapa ya yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Tentang apa? Tentang ciri pertumbuhan manusia. Ya, perkembangan dan pertumbuhan manusia. Ya, kalau contohnya pertumbuhan itu apa? Contohnya? Dalam Ya, coba Rahma apa? Contohnya itu apa? bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Ya, betul sekali. Kalau Iqbal, kenapa tadi? Contohnya Iqbal apa? Contohnya untuk pertumbuhan. Dari balita, remaja, Iya, yaitu pertumbuhan itu contohnya kayak misalnya dari balita, dari bayi dulu ya. Dari bayi itu ke balita, dari balita ke remaja, dari remaja ke dewasa, dan yang terakhir adalah lanjut usia atau lansia ya. Ya, sekarang kita masuk pada tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Di sini kita akan membahas, ada 2 tujuan ya yang ingin kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama adalah dengan mengamati sebuah video, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan pada anak perempuan. Terus yang kedua, dengan membaca sebuah teks, sebentar Ibu Guru akan tampilkan sebuah teks yang berjudul Ciri-ciri Masa Pubertas, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan ya. Ya. Sekarang tujuannya teks sudah ya. Di sini Ibu Guru akan membahas tentang ciri-ciri masa pubertas dengan menyaksikan sebuah video ya.
Bagaimana suaranya kedengaran? Materinya tentang ciri pubertas laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Sekarang kamu duduk di kelas 6 sekolah dasar. Apakah terdapat perbedaan pada dirimu saat ini dengan dirimu saat duduk di kelas 3? Tentunya pasti ada ya. Nah, seperti halnya makhluk hidup lain, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan ukuran sel. Masih semangat? Masih. Ya, saya mau dulu lihat semangatnya. Coba kita tepuk semangat. Semangat. Ya, masih semangat? Masih. Ya, sekarang sebelum tadi sudah dilihat videonya ya. Di sini sudah dijelaskan ciri-ciri masa pubertas ya. Ada ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Tadi yang masih ingat cara menjaga saat menjaga masa pubertas pada perempuan. Siapa yang tahu angkat tangan? Yang tadi sebelum selesai video? Ya, coba apa? Rani apa? Iya, bagus sekali. Teman-teman udah rapi. Kalau Iqbal tadi apa? Kalau laki-laki apa? Ya, cuci muka. Apa? Ayo. Siapa yang bisa tambah? Mencuci muka. Iqbal bilang mencuci muka. Apa lagi? Siapa yang ingat? Ya, selain mencuci muka, mandi air bersih 2 kali sehari. Apa lagi? Angkat tangannya. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Fitrawati. Ya, siapa lagi yang lain? Yang paling terakhir tadi poinnya. Iya, betul. Tepuk tangan lagi juga untuk Ujus. Jadi, kita harus memperhatikan yang tadi ada di video, cara membersihkan atau merawat pada saat kita masuk masa pubertas ya. Ini sangat penting. Aja harus juga olahraga. Ya. Nah, di sini. Jadi, kita akan membentuk sebuah kelompok. Ada berapa ini? Ya, kita membuat kelompok 6 orang ya. Ya, coba. Ya, di sini juga Ibu Guru menampilkan sebuah teks ya, teks bacaan yang berjudul Ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Ya, nanti Ibu Guru bagikan dibaca ya. Karena di situ ada nanti informasi dari jawaban yang akan kalian kerja ya. Ya, ini adalah teksnya ya, sudah dibagikan ya. Jadi ini ada lembar kerja peserta didik ya. Ini nanti Ibu Guru bagikan, ditulis nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya ya. Terus nanti ini Ibu Guru akan menunjuk salah satu anggota kelompok untuk membacakan hasil diskusinya di depan ya. Ya. Kelompoknya. Siapa yang menulis? Oh, Fitrawati. Fitra. Tadi sudah dilihat videonya. Tuh. Kan dihafal gitu. Bisa juga ini perempuan dulu yang kau tahu.
Kelompok berapa duluan? Ya, coba kelompok 4. Ya. Siapa? Baca nama kelompoknya, kelompok berapa, terus hasil diskusinya. Ya, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 1. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. Tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. 2. Belum tumbuh kumis, jamban, dan jagung. Ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. 2. Tumbuh kumis, jamban, dan jagung. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. 3. Suara belum membesar. Ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki. 3. Suara lebih besar. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan. 1. Belum tumbuh rambut di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan. 1. Tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan. 2. Belum tumbuh. Ini kelompok baca ya? Nama kelompok 2. Ya. Kelas 6. Ya, baca Mi hasil diskusimu. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. 1. Belum tumbuh jagung. Ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. Ya, diperhatikan temannya dulu, diperhatikan temannya. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. 2. Belum tumbuh rambut halus pada di ketiak alat reproduksi. Ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. 2. Sudah mulai tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat reproduksi. Ciri-ciri masa kanak. Presentasi dari kelompok 2. Kelompok berapa? 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, masih semangat? Masih. Ya, kita coba dulu ada lagi ice breakingnya Bu Guru. Ya, tepuk konsentrasi. Ya, coba tepuk konsentrasi. Hah? Mana? Karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan semuanya. Ya. Tuh, masih tetap semangat? Sekarang kita akan membacakan hasil presentasinya tadi siapa yang paling bagus ya. Semuanya bagus ya, karena sudah berani untuk membacakan hasil diskusinya. Ada ya. Ya, jadi harusnya ditahu ya lagu-lagu daerah kita ya. Ya, baiklah. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, siapa yang masih ingat tadi yang kita pelajari? Siapa masih kan tadi yang kita pelajari nih? Tentang apa? Ya, Rahma, apa? Ciri-ciri pubertas pada Ya. laki-laki dan perempuan. Ya, terus salah satu cirinya kalau laki-laki Iqbal apa? Ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki. Masa pubertasnya. Sudah mulai tumbuh. Ya, kalau mungkin sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Ya, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ya, kalau Apa kabar hari ini Bu Indri? alhamdulillah baik, Pak. Iya.
setelah kita menjalani beberapa tahapan kemarin, jadi hari ini merupakan tahapan ketiga di pasca observasi. Jadi seperti yang kita telah sampaikan dari kemarin, mulai dari bahwa supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Ya. Pertama tahap observasi, kita telah di situ kan kita ada dialog di situ Bu ya, wawancara. Kemudian yang kedua tahap observasi di mana Ibu telah melakukan praktik mengajar sesuai dengan strategi yang disampaikan hari ini. Merupakan tahap akhir dari proses kita, yaitu tahap pasca observasi. Nah, pada tahap observasi kemarin kita banyak berdialog tentang materi apa yang akan Ibu sampaikan pada saat observasi, ya seperti itu ya Bu. Kemudian yang kedua tentang strategi apa yang diterapkan, dan alhamdulillah tadi kita telah melakukan praktik mengajar. Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah berhasil ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, dalam proses observasi itu, dalam proses pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas tadi, mungkin ada hal yang bisa Ibu refleksikan. Ya. Tadi saat proses belajar mengajar itu ada anak-anak paling kayak senang sekali di situ, anak-anak senang karena di mana saat setelah menyaksikan sebuah video, saya melihat anak-anak misalnya saya mau mengembalikan konsentrasi mereka, jadi saya adakan ice breaking. Ya, ada beberapa ice breaking tadi saya sudah coba, dan alhamdulillah itu bisa menimbulkan kembali minat belajarnya anak-anak, bisa semangat lagi untuk belajar. Padahal kalau mau dipikir ini ice breaking cuman masalah kecil seperti itu, tapi manfaatnya luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Iya. Jadi saya lihat sih Bu, memang dalam proses pembelajaran tadi Ibu sangat pandai memainkan peran sebagai guru di situ, karena di saat murid terasa lengah, artinya kurang semangat, kurang konsentrasi dalam belajar, Ibu lalu memanfaatkan ice breaking itu untuk memunculkan kembali, membangkitkan kembali semangat belajar peserta didiknya. Dengan memberikan ice breaking. Dengan ice breaking ya. Kegiatan ice breaking itu memang Ibu sering lakukan di kelas? Iya Pak, sering ya. Apalagi itu yang saya sementara menjelaskan anak-anak ada yang kayak mengantuk langsung tiba-tiba saya bilang, yang dengar suaranya Ibu tepuk tangan 3 kali. Jadi kapan mereka salah tepuk berarti tidak konsentrasi. Tidak konsentrasi. Memang saya lihat luar biasa Bu. Ya. Jadi yang Ibu refleksikan di sini, pertama bahwa anak antusias mengikuti pembelajaran dengan metode yang telah, atau strategi pembelajaran yang telah Ibu persiapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, dalam prosesnya itu Ibu mampu membangkitkan semangat peserta didik kembali dengan memanfaatkan ice breaking. Padahal kalau mau dipikir Pak, cuma Ibu Guru bilang yang mendengar suara Ibu Guru tepuk tangan 3 kali ya. Paling tidak anak-anak yang ngantuk tadi langsung. Iya. Langsung fokus kembali. Mungkin ada yang masih ada yang perlu dikembangkan? Masih ada Pak untuk refleksinya, itu di sini antusiasnya peserta didik saat kerja kelompok gitu. Mereka, kan kemarin saya sudah membagi kelompok secara heterogen. Mereka antusias, maksudnya yang kurang dari temannya itu antusias sekali. Mereka aktif sekali seperti itu dalam kerja kelompok yang tadi dilaksanakan di kelas. Jadi Ibu merasa bahwa dengan menggunakan metode pembelajaran yang tadi telah dipraktekkan di kelas itu sangat efektif sekali, yaitu dengan membagi kelompok secara heterogen. Anak yang sebelumnya kurang dalam hal aktifnya di dalam kelas akhirnya bisa aktif bersama dengan teman kelompoknya. Apalagi namanya kan kemarin saya sempat katakan
tutor sebaya Pak, itu sangat luar biasa di sini tadi saat Iya, mengajar. Karena temannya yang bisa, mereka memberi dukungan kepada temannya yang kurang mampu untuk misalnya menghargai temannya yang kurang mampu, dia tidak merendahkan seperti itu. Paling tidak dia memberikan kepentingan yang khusus untuk teman kelompoknya itu yang kurang mampu seperti itu, karena tutor sebaya seperti tadi. Jadi memang luar biasa Bu ya, dari percakapan kita di dialog kita di awal kemarin pada tahap praobservasi, memang Ibu sempat menyinggung kenapa mengelompokkan secara heterogen untuk memberi kesempatan kepada yang kurang bisa untuk ikut dalam aktif dalam diskusi itu, dan kemudian siswa yang atau murid yang kurang mampu, yang sudah lebih bisa dari temannya itu menjadi tutor sebaya. Iya, sebagai pendorong sebenarnya. Dan tadi sudah berhasil Bu. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Oke. Ada lagi yang Ibu perlu kembangkan dalam proses itu? Ada beberapa Pak di sini. Mungkin saat pemilihan video, saya mungkin akan memilih yang lebih yang lebih banyak animasinya, sehingga anak-anak lebih rileks seperti itu. Kan tadi sudah hampir mendekati animasi, tapi saya akan mencari yang lebih lagi. Jadi setelah Ibu merefleksikan bahwa video yang tadi itu Ibu masih kurang puas dengan hasilnya, jadi bentuk tindak lanjutnya Ibu berupaya untuk lebih kreatif lagi dengan mencari animasi nanti, video yang lebih ke animasi untuk memunculkan semangat belajar peserta didik. Rileks juga sebagai anak-anak santai kan. Jadi kalau memang sih Bu, kalau video pembelajaran itu yang disesuaikan dengan minat anak, ya tentu mereka akan lebih enjoy belajarnya, karena seolah-olah mereka menonton sambil belajar. Betul ya Pak, tidak nonton kartun apa kan, cepat penyampaiannya. Iya. Jadi dari apa yang Ibu refleksikan, tindak lanjutnya salah satunya itu. Ada lagi Bu yang? Ya mungkin keaktifan untuk di peserta didik masih harus saya tingkatkan lagi. Ya, mungkin ya alhamdulillah sudah 80% lah sudah ada perkembangan. Jadi saya ingin meningkatkan lagi sampai bisa 100% seperti itu. Jadi keaktifannya Ibu menganggap bahwa dari proses itu tadi, dari angka 10 sampai 100 baru 80%. Iya. Nah, Ibu menginginkan angka berapa? Yang kok bisa 10. 100 ya? 100%-nya ya. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu mewujudkan itu? Ini tadi saya menggunakan strategi TPS, kooperatif learning, betul. Ya. Saya akan mencoba metode lain. Ibu akan mencoba metode pembelajaran lain, model pembelajaran lain. Ya. Jadi salah satu upaya yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai ke angka 100 itu, optimis ya Bu ya? Iya, harus. Ibu akan menggunakan pembelajaran yang bervariasi, tidak terfokus pada satu model pembelajaran saja, tapi menggunakan beberapa pembelajaran, dan mungkin bisa dapat cari dulu model pembelajaran yang belajar sambil bermain, apakah lewat lagu, learning by doing, betul sekali. Tadi saya perhatikan anak-anak senang menyanyi ya. Iya, makanya. Iya. Rata-rata memang semua senang menyanyi. Dan mungkin bisa di potensi-potensi seperti itu, saya rasa sangat bisa kita manfaatkan. Kenapa? Ya bukan hanya untuk prestasi dia pada saat belajar, tapi juga untuk masa depannya kan. Ada bakat tersendiri mereka. Iya. Ini juga untuk untuk yang perlu dikembangkan lagi di sini, saya ingin peserta didik saya itu merefleksikan sendiri pembelajaran hari ini. Iya. Dia yang merefleksikan terus. Iya. Jadi memang sih Bu, di samping kita sebagai guru yang setiap saat harus merefleksikan pembelajaran dalam satu hari pembelajaran itu, semestinya memang siswa itu diajak merefleksikan sendiri pembelajarannya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik
Jadi untuk lebih mengarahkan proses refleksi itu, ya mungkin bisa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Apa yang paling berkesan dari proses pembelajaran ini? Apa yang anak-anakku sekalian masih perlu dikembangkan? Iya, seperti itu yang ingin saya kembangkan Dan lah. saya rasa itu, Bu. Terima kasih waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Yang bilang penuh ya.